Nggak disadari ya, kita bicara bongkar 2024, ini sudah penghujung 2024. Nah, itu dia cocok banget tuh. Iya kan? Kita dari Agustus 2023 udah bicara 2024. Yes. Kondisi situasi 2024. Yeah. Dan kalau kita flashback ya, hampir semua yang kita ingatkan itu terjadi loh di 2024. Setuju gak? Setuju banget. Ya. Bener gak? Betul banget. Dari siapa yang menang pemilu aja kita udah bicarakan. Astaga. Pemilu presiden ya. Iya, jangan lihat kiri kanan, jalan tengah aja. Masih inget. Kita udah beritahu gitu. Beritahu ya. Jadi saya dalam hidup ini lebih banyak by design atau by nature? Segala sesuatu sudah ada yang mendesain ya. The grand design sudah ada. Oh my god. Dan memang juga ada yang ngeluh ya, coach. Kalau kita ini kayaknya keluhannya tuh gini, yang coach tadi ngomong adalah kita memberitahu apa yang akan terjadi. Maksudnya supaya masing-masing bisa bikin kapal sekoci masing-masing. Persiapan, prepare gitu kan? Iya, maksudnya begitu. Iya. Karena kita sendiri juga harus mempersiapkan kapal sekoci kita. Cuma ada yang ngeluh juga ya. Iya. Katanya kita hanya memaparkan tapi tidak menolong gitu ya. Iya, solusinya apa? So what next nih? Apa yang bisa kita kerjakan gitu kan? Jadi nggak enak nih. Kalau ngomong nggak enak, sekarang gini, kita ngomong yang lebih seru lagi aja. 2024 Kan kasihan teman-teman yang ngomong kayak gitu, coach. ya memang. Mereka, So after this, after this kita akan ngomong hal itu gitu kan? Ada, tapi teman-teman semua karena memang kondisinya kita juga harus menolong diri kita ya. Iya kan? 2024, yes, exactly. Makanya kita belum bisa lebih jauh, bukan tidak bermaksud menolong, tapi kita menolong sampai tahap ini. Awareness dan menginformasikan. Iya. Tapi bukan sampai tahap Menolong. lebih jauh. Iya. Karena butuh Komitmen. daya, ya kan, dan waktu. Ya Iya, kan? komitmennya banyak tuh, dana, daya, waktu. Wah, amazing Gimana, tuh. coach, siap nggak? Yes. Jika bos siap, saya jangan jika saya siap. Coach ya siap nggak? ya selama bisa bantu teman-teman yang lain sih. Wah, applause. Iya, dan kan gitu. Coach pun butuh makan. Oh. Jadi dananya, dayanya, ada dana baru ada daya. Iya. Betul loh. Daya waktunya muncul. Gitu. Kayaknya habis ini kita harus renungkan dan pikirkan lebih jauh lagi ya. Gimana cara kreatif, solutif untuk tahun depan kita bisa menolong lebih jauh ya. Yes. Karena kelihatannya 2025 nggak lebih baik loh, coach. Kan itu bos RI1 udah bicara. Itu salah satu tanda-tanda lagi. Iya. Ujung tahun lagi. Iya. Sama persis seperti tahun 2020. 24. Oh, 2020 ya. Betul nggak? Ya. Ini 2020. 2020 akhir kan? Apa 2019 akhir. 2019 akhir. Iya. Ini penghujung tahun lagi. Ya, gimana berita yang sudah disampaikan oleh Pak Dharma Iya. Parengkun pada saat dia Oh, jadi gubernur. pemilihan gubernur. Iya, benar gubernur DKI, betul DKI. Dia sudah ngomong, lihat saja. Iya. Nanti Desember akan ada pandemi masuk. Disahkan oleh Pak RI1. Lalu RI1 meneguhkannya. Iya, Desember ini sih. Itu by design atau by nature jadinya, coach? Ya kita masih berharap dua-duanya lah. Cuma sih kayaknya sih kali ini sih orang Indonesia udah gak cuek lah ya. Kemarin udah sangat suffer ya. Satu itu, dan yang menariknya sebenarnya gini bos, pandemi kalau berulang lagi, amit-amit, knock the table gitu ya, knock the wood. Kan udah terjadi. Iya. Penyebarannya seberapa agresif aja dan apakah bisa ditangani? Sebenarnya juga Jakarta udah ada polusi yang begini parah juga udah pasti infeksi saluran pernafasan akut juga sudah akan terjadi gitu loh. So that's pandemic kalau buat saya akhirnya sebenarnya, karena hampir seluruh warga Jakarta mengalami itu, gitu kan. Ya, we'll see lah. Cuma masalahnya buat saya adalah yang harus kita pikirkan bagaimana sekarang satu kita menaikkan imun tubuh kita untuk menjaga pandemi yang akan datang, gitu kan. Berarti kan yang mesti dirubah banyak nih. Rubah pola hidup, rubah pola makan, rubah pola pikir, rubah pola istirahat dan sebagainya. Kedua adalah setelah kita survive, pasti hidup nih. So, next-nya adalah juga imun hati kita. Nah, imun hati lah, plus ada lagi adalah bagaimana caranya kita survive secara ekonomi gitu imun kan. Hati dulu. Kalau udah down,
udah loyo. Iya, nah nggak itu ada kan. gunanya. Baik pandemi yang lampau menghancurkan banyak pengusaha, banyak bisnis hancur juga gitu ya. Ekonomi crash juga. Tambah lagi Desember ini ada penceritaan gitu ya. Pengkabaran tentang ada pandemi lagi yang akan datang, katanya Afrika juga sudah kena dan sebagainya. Masih jauh sih, cuman ya kita nggak, we never know gitu kan. Kapan masuk Indonesianya? Karena ada ekonomi lagi, so ini ada dua sektor yang seru. Satu adalah menjaga diri dari penyakit untuk tetap sehat, bisa pikir jernih. Yang kedua adalah survival di dunia keuangan. So menurut Bos Andi, how to survive in 2025? Jadi gini. The solution, Bos. Kalau kita kasih awareness maksudnya supaya masing-masing secara otonomi, independen mempersiapkan. Cuman kadang-kadang mereka akhirnya bilang gini, you spread the fear gitu loh, lu ngebarin ketakutan malahan. Gitu ya? Karena because maksud dan tujuannya nggak gitu ya? Ya memang nggak begitu sebenarnya. Aduh. Ya, tapi memang ya tahun 2025 itu akan challenging ya kan, akan sangat challenging lagi. Tapi ya memang kan setiap challenging itu saya harus membahasakan lebih baik. Setiap krisis selalu ada kesempatan. Yoi, setuju itu. Ya kan? Jadi kali ini kita memaparkan dan juga menguatkan. Tergantung Anda bisa melihat krisisnya atau bisa melihat kesempatannya. Itu bukan tergantung saya. Setuju. Ya kan? Masing-masing kita dikasih peluang kesempatan yang berbeda-beda. Setuju. Ya tapi memang kalau tadi kita mendengar komen teman-teman ya akhirnya saya juga jadi berpikir, coach juga tadi nantangin saya. Gimana kita bergerak lebih lanjut ya? Coach sih enak. Saya ini gimana ini sudah berapa hal nih harus dikerjakan. Aduh. Ya, tapi memang yang 2025 ya itu ya apa namanya kemampuan balik lagi nanti kita suruh tenang dia tenang mulu lagi. Tapi memang benar harus tenang, harus kreatif. Melihat kesempatan, di mana ada krisis ada kesempatan, di mana ada kesempatan itu kalau kita bisa lihat ya kita akan smooth ya. Setuju. Ya, tapi kembali ke teman-teman semua sih ya, bisa melihat atau tidak karena kan posisi berdiri beda-beda. Dulu saat pandemik ya serunya adalah orang-orang yang luar biasa ini ya, orang-orang bisa lihat peluang kita malah makin sukses, makin kaya. Legit. Contoh di awal-awal dia masukin masker, amazing omset ya. Masukin vitamin, vitamin C, dahsyat. Bahkan sampai orang-orang melihat bahwa, oh ini kayaknya orang-orang udah malas di rumah gitu ya, butuh olahraga, jual sepeda. Itu sepeda dari harga cuma 20 belasan juta, jadi ratusan juta harganya. Yes. Itu amazing sebenarnya kalau kita bisa terluang. Bisa melihat peluang. Itu kan. Dan sebenarnya juga Bos Andi ini juga episode sebelumnya juga udah ngomong sebenarnya kan. Kita ngomong ada namanya body fit. Itu kan salah satu peluang yang untuk seluruh 2005. Disundul terus sih body fit nih. Iya dong. Disundul up terus. Iya dong. Harus. Itu kan. Ya udahlah, kalau memang penasaran apa itu body fit, udah aja. Kalau sudah disundul Coach Emil berulang. Nggak, itu kan salah satu peluang yang kita yang dimiliki oleh Bos Andi ya. Karena kita punya ketenangan, bisa melihat suatu hal peluang yang baik gitu ya. Akhirnya tercipta body fit. Karena tadi saya bilang how to survive untuk health dulu, kesehatan dulu kan. Kalau kita sehat, kita bisa mikir panjang, kita bisa lari jangka panjang gitu loh. So tadi Bos Andi mengatakan bahwa ini body fit menarik Mil gitu kan. Dan saya pikir sebenarnya kenapa Bos Andi sampai pikir komunitas? Karena ya kalau kita tahu caranya hanya Bos Andi Facebook tadi kita oke, mau tahu makan pagi seperti apa lihat Facebook aja, orang ikutin aja cukup sebenarnya. Tapi ternyata tidak cukup di sana loh Bos. Berapa banyak orang yang tidak sanggup mempraktekkan hal itu. Ya, karena memang kalau ada komunitas mempermudah. Pastinya. Jadi apa kita bikin komunitas bongkar nih? Nah, kan maksudnya apa nih? Saya digiring ke sana nih. Apa bikin komunitas bongkar nih? Jadi ya memang body fit kita ada komunitas untuk support. Yes. Di situ kan ada direction, ada program, lalu juga ada coach, ada akuntabilitas, ada yang harus mereka lakukan supaya keberhasilannya tingkatnya tinggi. Ya memang juga sih teman-teman semua ya, kalau memang teman-teman melihat bahwa bongkar ini harus ada komunitasnya juga boleh komen dong. Jadi kita juga tahu ya kan. Sebenarnya selama ini bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi memang bermaksud mengingatkan untuk jangan
terlena, maksudnya demikian. Iya. Jangan gunakan waktu terlena, utamakan yang utama. Ini juga tetap hal yang saya sampaikan 2025 ya, dalam kita menghadapi tekanan 2025 itu krisis 2025 kita harus mengutamakan yang utama. Ya, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tenang, kalau nggak asal nonjok. Setuju. Ya, asal mukul, asal kerja, asal hantam. Nah, ini menjadi saya banyak melihat ya kesalahan kegagalan itu karena itu ya. Bahkan di tempat kita juga gitu ya. Yes. Itu dia. Ada yang asal hantam cepat. Akhirnya bahaya, malah bahaya kan? Tepat. Jadi bumerang balik ya. Tapi kalau kita tenang, harusnya kita bisa melewatinya dengan baik. Bahkan kita bisa melihat peluang. Ya mungkin kalau teman-teman merasa bahwa kita butuh tindak lanjut lebih jauh, kebetulan ini coach bisnis dan EQ. Asik. Tapi berkenan ya coach? Ya jika Sharing-sharing. dananya siap, ya. Jadi daya dan uangnya, daya dan waktu akan mengikuti. betul. Berarti memang kita cari investor atau cari buka komunitas ya. Tapi kalau sejauh ini saya tahu kan Mas Adi sudah mulai launching ya tentang komunitas Bodyfit tadi kan. Itu berbayar nggak sebenarnya? Bodyfit free. Free kan? Free kan? Karena kan saya invest. Jangan gitu lah, coach. Nothing is free. Nothing is free, I right? invest money, Ya, betul. time. Nah itu dia kan. So buat saya Apa saya invest lagi gitu ya untuk komunitas ini? nanti kita pertimbangkan teman-teman ya. Cuma misalnya adalah gini, memang kadang-kadang banyak orang bilang gini, kok bayar sih mesti free dong? Ini hal menarik yang saya lihat dari ada temen saya lah, temen kami lah. Itu dia punya mau training tentang apa namanya sosial media ya. Becoming a money magnet. Wah, dia promosi tuh di Facebook, di sosial media. But tiba-tiba tadi pagi saya berkomunikasi sama istri saya. Dia bilang ini lucu Mil komen-komennya. Emang kenapa? Komennya apa? Dibalesnya komennya, kirain mau bagi-bagi uang. Saya bilang come on. Becoming a money magnet, yang ingin tertarik menjadi money magnet, klik link ini, gitu masuk ke grup WhatsApp. Bilang, apa nih penipuan lah, saya kira mau bagi-bagi duit. Mentalnya sejauh itu sebenarnya. Ya. Nah itu berbahaya. Akhirnya ada komen lagi, akhirnya ngomong jorok dan sebagainya lah di situ lah kan, menghina-menghina, betul, menghina-menghina. Ini mental udah parah. Yang kedua adalah akhirnya istri saya keluar dari grupnya, ada berapa orang japri. Ini grup apa sebenarnya sih? Dia pikir grup apa nih kan? Bilang, oh saya pikir bagi-bagi uang. Mana ada orang kasih peluang bagi-bagi uang, come on. Ada kalau bagi beras ada. Bagi beras ada. Ya, jadi buat saya adalah ini mental-mental yang seperti ini. Pengen dapat sesuatu tapi nggak ada effort. Nah ini berbahaya akhirnya. Nah gitu. Pengen gain something but no effort. Nah ini yang akhirnya buat saya mustahil dan mustahil gitu loh, come on. Ya, tapi ya dibongkar ini paling nggak kita sebenarnya pengen mensupport teman-teman semua, walaupun tentu supportnya itu terbatas. Artinya kita juga terbatas waktu, dana, ya, dan juga daya, ya kan. Jadi kalau mungkin kita ada kesempatan atau mungkin teman-teman juga pengen hari ini mensupport, ya silakan juga ya kita bareng-bareng. Tapi yang pasti hatinya sebenarnya di awalnya itu adalah pengen mengingatkan, bukan menakutkan, menakuti, ya kan? Tapi ya memang daya ya, kita juga harus siap-siap sih. Emang kita juga perlu melakukan persiapan, bukan hanya cuma mengingatkan ya. Tapi memang 2025 kalau dirasa perlu dan memang kita ada kesempatan buat yang nonton juga pengen terlibat di dalamnya, kita bisa sama-sama kali ya, supaya nggak berat kalau cuma 2 orang untuk mensupport semuanya kan nggak sanggup. Setuju. Tapi kalau karena setahu saya coach juga seorang EQ trainer, ya kan? Iya kan? Betul nggak? Iya betul. Dan juga seorang business coach juga ya. Menurut saya pengen lah, mungkin beliau juga berbagi, namun ya memang daya terbatas. Betul. Ya. Tapi kalau mungkin ke depan kita ada cara-cara kreatif, why not? Yang memang merasa perlu dibantu lebih jauh ataupun disupport lebih jauh atau bahkan terlibat, please komen aja. Setuju sih, kalau memang mau tergabung dalam komunitas, untuk kita coba di awal boleh komen aja, langsung kita akan buat komunitasnya atau kita buat grupnya. Betul. Untuk kita sharing-sharing dulu Ya, aja. bertahap lah, jangan langsung jemplung. Belum iya, sharing-sharing dulu aja, spill dikit aja apa yang bisa kita lakukan, karena mungkin apakah kita bisa belajar tentang membuat suatu usaha atau melihat peluang dan sebagainya, kita bisa spill di situ. Betul. Ya. Betul. Tapi ya bertahap lah ya, jangan langsung. Gitu. Betul. Tapi memang 2025 ya dari apa yang
RI1 sudah sampaikan, ya kan, dan juga dari PPN yang akan naik, dari UMR yang sudah ditetapkan, ya kan, kenaikannya, lalu dari kondisi PHK yang sedang terjadi sekarang, ya kan, harga pangan yang naik melonjak tinggi, saya rasa tahun depan, ya, be ready lah. Ya, kami juga sedang menyiapkan satu proyek komunitas pengusaha supaya kita bisa sama-sama ya bisa lihat sama profesional, ya lihat kan? Peluang gitu ya. Karena dikomplain kita nih ya. Hanya mewartakan tapi tidak mensolusikan, memberi solusi. Exactly. So, ya kita sedang ada proyek ini, jika teman-teman ada yang tertarik silakan langsung komen dulu aja, kita masukin dalam grup untuk kita bisa saring sama-sama, kita bisa ngobrol sama-sama. Nanti kita kasih link pendaftarannya kali ya? Boleh. Jadi yang tertarik silakan masuk ya, sebagai tanda komitmen lah ya, masuk ke dalam grup gitu ya. Iya, nanti mau yang body fit, ada body fit gitu ya, ada yang mau yang profesional atau pengusaha silakan, karena buat saya both menarik banget. Bukan menarik, dibutuhkan. Iya, exactly. Karena di momen ini solusi. Iya, sangat dibutuhkan ya, karena tubuh sehat, bisnis sehat. Loh, oke, tema itu. Body fit menarik kan? Tubuh sehat, bisnis sehat. Ini yang ya kita akan bentuk juru ngomong, tidak mudah kita bergerak sendirian. Betul. Kita butuh teman-teman, butuh support, kita butuh komunitas yang mendukung, yang selalu bersama kita supaya kita bisa bertahan bersama-sama gitu kan. Nah, ini yang alasan kenapa kita harus membuat komunitas. Betul. Entah di body fit, karena kalau ngomong soal diet, orang stres diet bagaimana. Kalau bersama-sama dietnya akan lebih mulus dan menjadi gaya hidup. Sama dengan pengusaha juga sama. Kalau kita bisnis, lihat peluang bagaimana. Dan sedang kita lagi sedang mengkreasikan bagaimana kita punya satu bisnis, satu peluang yang dapat dikerjakan di mana saja dengan modal yang sangat minim sekali. So, stay tune aja. Nanti kita bisa spill di dalam grup. Bagian tarik langsung aja bisa komen dan bisa langsung kita masukin di dalam grup. Betul ya, Mas Andi? Gitu ya. Buat sesi kali ini. Iya. Artinya jangan takut ya, maksudnya kita beritakan lagi nih 2025 krisis. Jangan takut. Ada solusinya. Krisis adalah kesempatan. Ada kesempatan. Ada yang bisa lihat, ada yang enggak. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Yes. So, pastikan Anda ikuti komunitas yang kita buat supaya kita bisa survive di 2025. So, thank you semua, sampai jumpa minggu depan.